firman-Mu, ya dan amin, sumber kekuatan kami. Karenanya kami perlu dan butuh firman-Mu semasa kami hidup. Terima kasih karena itu Tuhan, mari berfirman bagi kami semua. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Allah yang akan kami dengar hari ini menolong, memberkati kami, menguatkan kami. Dan kami dari hari ke hari kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Ruangan tempat ini disterilkan oleh kuasa Allah, sehingga firman yang kami dengar benar-benar menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, saudara. Amin. Saudara merasakan Tuhan baik? Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ingatkan dia, terpukul kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus itu baik, saudara. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya sampaikan kepada kita bahwa bahagianya orang yang berpegang pada hukum Allah. Haleluya. Jadi kalau kita berpegang pada hukum Allah, kata firman Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang sangat bahagia. Nah, dalam bentuk apa bahagia yang akan dialami oleh orang-orang yang berpegang pada firman Allah atau kepada hukum Tuhan? Ada 3 kebenaran firman Tuhan minggu lalu saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, orang yang berpegang pada hukum Allah, bahagia pertama dikatakan firman Tuhan, dia pasti akan merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, orang yang berpegang pada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan, dia akan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahagia. Jadi bahagia itu kan dia merasakan kebaikan Tuhan. Kebahagiaan yang kedua yang dirasakan oleh orang yang berpegang pada hukum Allah, dia akan merasakan sukacita. Haleluya. Sukacita berbeda dengan apa yang dunia berikan, saudara, ya. Sukacita yang dunia berikan itu bisa saja hilang karena keadaan dan situasi. Tapi sukacita yang dialami oleh orang yang berpegang pada hukum Tuhan itu sukacita yang abadi. Haleluya. Dan yang ketiga, dia akan merasa bangga, bermegah, ya. Dia merasa bangga. Bangganya di sini apa? Sesuatu yang mustahil bagi dia, tapi dia bisa alami dan rasakan. Amin, saudara. Itu yang luar biasa, saudara, ya. Itu yang disebut dia akan bahagia, ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan Mazmur pasalnya yang ke-63. Mazmur 63. Kita baca 1 ayat saja firman Tuhan, saudara, ya. Mazmur 63 kita baca secara bersama-sama ayatnya yang ke-9, ya. Ayat 9 kalau di Alkitab secara buku, kalau di handphone saudara itu mungkin 8, ya. Kelihatannya seperti itu kalau saudara buka handphone atau gadget saudara, ya. Mazmur 63 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, singkat firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, kata firman Tuhan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Statement atau kalimat ini merupakan sebuah pergumulan secara khusus dari seorang pemazmur Daud, saudara. Dia punya kerinduan, punya keinginan, punya kemauan, saudara. Kalau bisa dia melekat pada Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kerinduan. Perikop firman Tuhan ini kerinduan Daud kepada Allah. Daud punya satu keinginan, punya kemauan, punya pergumulan, punya kerinduan. Kalau bisa Alkitab berkata, jiwaku melekat kepadamu. Daud mau supaya dia melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Daud ingin? Kenapa Daud punya kerinduan supaya dia melekat kepada Tuhan? Saya terlalu yakin dan percaya bukan tidak ada alasan. Bukan tanpa alasan Daud punya kerinduan untuk apa? Untuk melekat pada Tuhan. Tidak mungkin dia tidak punya alasan, saudara. Ya, sampai dia berdoa dan dia bergumul, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya terlalu yakin dan terlalu percaya, ya. Tidak mungkin, tadi saya katakan, tidak mungkin Daud bergumul memiliki kerinduan yang sangat dalam supaya jiwanya, hidupnya itu melekat kepada Tuhan, saudara. Dan mari kita akan lihat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa sebenarnya yang menjadi alasan daripada Daud sampai dia punya kerinduan melekat kepada Tuhan. Kalau bisa hidupnya melekat itu tidak terpisahkan. Amin, saudara. Jadi orang yang melekat pada Tuhan tidak terpisahkan. Haleluya. Apa alasannya? Pertanyaan buat kita, kenapa Daud punya kerinduan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, yang pertama, saudara, yang saya temukan kebenaran firman Tuhan, ya. Kenapa Daud sampai berdoa, sampai Daud itu punya kerinduan yang sangat dalam supaya kehidupannya, jiwanya itu melekat kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 60 ayat 13 dan 14, ya. Perhatikan, saudara, Mazmur pasalnya yang ke-60 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan begini, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Haleluya. Perhatikan ayat 13 dikatakan, saya ulangi lagi, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Inilah yang menjadi alasan utama Daud bergumul. Daud punya kerinduan dan berdoa kalau bisa hidupnya melekat pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ternyata bagi Daud pertolongan itu cuma datang daripada Tuhan yang menjadi pertolongan yang luar biasa bagi Daud, dan demikian juga bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Pertolongan manusia dia bilang sia-sia. Haleluya. Biar kopulaki polisi, sia-sia pertolongan kopulaki polisi. Haleluya. Kalaupun mungkin dia tolong, itu semasa dia aktif, waktu pensiun selesai. Tapi kalau Tuhan, selamanya pertolongan datang daripada Dia. Amin. Karenanya Daud bilang, jiwaku melekat pada Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mengalami pertolongan yang tiada batasnya, dengar baik, jadilah orang sama seperti Daud bergumul, melekat pada Tuhan. Amin, saudara. Karena hanya orang yang melekat pada Tuhan, saudara, yang saya jumpai, yang saya temukan, dia pasti akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, kata firman Tuhan. Harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kepintaran juga itu terbatas, karena manusia itu terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah,
Allah yang diagung-agungkan oleh Mazmur Daud. Dia tidak terbatas dalam segala hal. Amin, saudara. Karena itu kita harus sama seperti Daud, punya satu kerinduan, kalau bisa hidup ini, jiwa ini melekat pada Tuhan. Amin. Itu tema khotbah saya, melekat pada Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, melekat pada Tuhan. Haleluya. Jangan anak-anak muda dengar baik. Ya, jangan kau lebih melekat pada pacar daripada pada Tuhan. Kalau kau melekat pada pacarmu, kau akan dikhianati dan kau akan kecewa. Tapi kalau kau melekat pada Tuhan, Tuhannya akan tolong pacarmu, jamah hatinya, pikirannya, dia tidak akan khianati Anda. Dengar anak muda, amin. Jangan gara-gara pacar kau tidak ibadah. Kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak ikut ibadah wanita, ibadah pemuda? Saya pacar ajak ke Tanjung jadi. Hati-hati anak muda. Kau akan kecewa. Tapi kalau kau melekat pada Tuhan, pacar ajak ke Tanjung hari Minggu tidak, saya masuk gereja dulu. Amin. Haleluya. Kau tidak akan dikecewakan. Kenapa? Karena Tuhan itu pertolongan. Kata firman Tuhan, Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Makanya pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 121, dari manakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah datang pertolongan Tuhan? Dari manakah datang pertolongan, kata firman Tuhan. Lalu pada bagian terakhir dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang menjadi alasan pertama kenapa Daud berdoa, kenapa Daud memiliki kerinduan untuk melekat pada Tuhan. Kata firman Tuhan, jiwaku melekat kepadamu. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dengar baik, itu yang pertama. Karena pertolongan yang sejati, pertolongan yang tanpa batas, pertolongan yang abadi hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan manusia, kata firman Tuhan, sia-sia. Jadi jangan sampai saudara dan saya, ya, saya mau kasih tahu, cari pertolongan manusia itu sia-sia. Kata firman Tuhan, saya ulangi, firman Tuhan itu berkata begini, ya, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa saudara? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Haleluya. Ada batasnya kekuatan manusia. Tapi kata firman Tuhan selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan pasti melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita mengandalkan Tuhan. Makanya Daud punya kerinduan biar dia melekat kepada Tuhan, saudara. Saya berharap kepada kita hari-hari ini, mari jadikan hidupmu itu melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan itu artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara, kalau bukan Tuhan yang kita dahulukan. Tuhan itu nomor satu. Haleluya. Melekat pada Tuhan, saya temukan paling tidak ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan. Yang pertama, dia rajin ibadah. Bilang kiri kanan, rajin ibadah. Itu melekat pada Tuhan. Haleluya. Mau ibadah wanita kah? Ibadah pria, ikut ibadah. Ibadah remaja, ikut. Itu melekat pada Tuhan. Jadi ketahuan orang mana yang melekat pada Tuhan.
dia pasti setiap ibadah ada. Haleluya. Bukan alasan kenapa tidak ibadah, cucian banyak. Itu alasan cucian banyak kok tidak ibadah. Haleluya. Yang kedua yang saya tahu, kalau orang yang melekat pada Tuhan, saudara, selain yang pertama itu dia rajin ibadah, yang kedua dia rajin berbuat baik. Itu orang melekat pada Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan pasti dia suka berbuat baik. Bukan cerita orang kiri kanan. Haleluya. Orang melekat pada Tuhan itu berbuat baik. Tidak suka fitnah dia. Tidak suka cerita orang. Haleluya. Tidak suka iri hati. Dan kita itu orang melekat pada Tuhan. Karena roh Tuhan yang menguasai dia. Kalau roh Tuhan yang menguasai dia, saya yakin kalau lihat temannya sukses, oh Tuhan, aku berdoa tambahkan suksesnya. Bukan sebaliknya, lihat dia sukses, itu korupsi semua itu. Haleluya. Saya tidak mau dengar ada jemaat bilang si A korupsi, si B tidak. Orang melekat pada Tuhan itu jemaat saya berhasil sukses luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau dia punya mobil 2, berdoa supaya dia mobil jadi 10. Siapa tahu mobil lamanya kasih kita. Itu lain. Bertambah mobil, mudah-mudahan celaka di mobil. Mudah-mudahan tabrak. Dia tambah berhasil, Anda tambah susah. Dengar, orang melekat pada Tuhan, dia pasti selalu berbuat baik. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, berbuat baik selalu. Itu tanda bahwa dia melekat pada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau yang melekat pada Tuhan, saudara, kalau yang pertama apa? Dia rajin ibadah. Yang kedua, dia berbuat baik. Yang ketiga, orang melekat pada Tuhan, dia tidak pernah khawatir hidupnya. Wah, orang yang melekat pada Tuhan tidak ada khawatir-khawatirnya. Amin. Tidak ada takut-takutnya dia. Mau bensin naik kah, Pertamax naik kah, beras naik kah, minyak kelapa naik kah, semua naik. Dia tidak khawatir karena dia melekat pada Tuhan. Pertolongan datang daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang keras. Saya heran orang melekat pada Tuhan. Aduh, naik semua naik. Bagaimana hidup ini? Jangan. Orang melekat pada Tuhan tidak ada khawatir hidup. Makanya Tuhan Yesus ajar murid-muridnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah dia mau gaji? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta jalan hidupnya? Kasihan, Anda tidak akan maju, tidak bertambah usahamu, tidak bertambah pendapatanmu, tidak naik-naik gajimu, karirmu tetap di situ. Kenapa? Karena khawatir. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, haleluya, tidak ada khawatir. Karir naik terus, berkat naik terus, pendapatan naik terus. Karena Alkitab bilang kita akan naik dan bukan turun. Bilang kiri kanan, oh pasti naik. Jawab, amin. Jangan ketawa. Itu kau tidak yakin apa yang disampaikan temanmu. Teman bilang kau amin. Ya. Haleluya. Karena jadilah menurut apa? Perkataan. Makanya saya paling tidak suka itu orang-orang tua-tua dulu kalau ngomong aneh-aneh. Katanya kalau anak kecil gemuk bilang kurus. Perkataanmu yang menentukan. Kalau anak gemuk yang puji Tuhan, anak gemuk jangan bilang anak kurus. Jadi kenapa harus bilang anak kurus? Iya supaya dia jadi gemuk. Perkataanmu menentukan. Kalau kau bilang kurus dia. Orang tua macam apa ajaran dari mana? Alkitab
Makanya perkatakanlah yang positif buat anak-anak kita. Kalau dia gemuk, puji Tuhan biar dia gemuk. Kalau dia hidung pesek, bilang mancung. Ini hidung mancung dengan pesek. Pesek benar. Saya luruskan saudara, ini film. Orang-orang, tapi itu orang-orang tua dulu, bukan orang tua di Dalmasi, bukan. Ya, di sini tidak ada. Di sana sini. Saya dapat ada, saya dengar orang tua begitu. Lalu kalau pas kita angkat anak, dia berat, berat anak. Tidak boleh berat. Baru bilang apa? Ringan. Kok dibalik-balik? Terus kenong karena berat harus dibilang ringan, dia jadi ringan betul baru tobat. Tiba-tiba dia tidak mau makan, dia segala macam, terus ringan. Saya bilang, itu sudah kata-kata ringan itu. Jadi kalau berat ya puji Tuhan, jadi yang positif. Amin. Haleluya. Jadi jangan dibalik-balik. Orang tua dulu balik-balik, Mama Billy tidak. Ya, karena ini kita harus dengar firman Tuhan. Jangan dengar orang dulu, harus dibalik-balik. Kalau dia kaya bilang dia miskin. Baru orang sok kaya kok di ngomongnya. Itu dia miskin. Dia miskin betul baru kau tahu. Jadi itu sudah. Jadi yang ketiga, orang melekat pada Tuhan itu tidak pernah. Jadi catat, ingat baik-baik. Makanya Daud berdoa, Tuhan, kalau bisa hidupku, jiwaku melekat pada Tuhan. Haleluya. Karena kalau orang melekat pada Tuhan, yang pertama alasannya, dia akan mengalami pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Pertolongan yang luar biasa itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, haleluya. Yang kedua yang saya temukan, kenapa Daud memiliki kerinduan supaya jiwanya, hidupnya melekat pada Tuhan. Kalau yang pertama, karena dia tahu pertolongan yang sejati cuma datang daripada Tuhan, tidak ada yang lain. Pertolongan dari manusia itu sia-sia. Dan yang kedua, karena, dengar baik saudara, karena Daud tahu betul, ya, dengan melekat pada Tuhan, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Haleluya. Harta kekayaan saudara dan saya tidak mampu memberikan ketenangan. Suami yang ganteng, suspek, hidung mancung juga tidak akan memberikan ketenangan. Istri cantik, pedikur, medikur, apalagi spa, bonding, dia beri ketenangan sementara saja. Haleluya. 2 bulan kemudian hancur dia punya. Haleluya. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, Pak, mana firman-Nya, Pak? Mazmur 62 berkata begini, hanya dekat Allah saja kita. Jadi orang yang melekat pada Tuhan itu pasti hidupnya tenang. Dan kalau tenang, Alkitab berkata dalam surat Petrus, dia bisa berdoa, dia bisa atur rumah tangga, dia bisa memikirkan masa depannya, dia bisa melihat anak-anaknya. Ini orang tenang. Haleluya. Tapi kalau orang tidak dekat, tidak melekat hidupnya, pasti dia galau. Makanya banyak ibu-ibu galau hari-hari terakhir ini. Haleluya. Kelihatan ibu-ibu galau tuh, lihat di testanya. Kalau testanya mulai bergaris, 1 strap, 2 strap. Kalau sudah 3 strap, wah itu sudah berapa? Sebentar nanti pulang berkaca. Sudah berapa strap ini? Mau tidak mau harus kasih tebal. Kasih tebal apa? Ya, FIFA nomor 9 itu.
Biar tak kelihatan strapnya. Orang yang melekat pasti tenang hidupnya. Dan dengar baik, saya mau beritahu buat saudara, bukan sedikit orang kaya cari ketenangan. Orang yang punya jabatan cari ketenangan. Karena ketenangan, dengar baik, tidak bisa didapat dari apa yang ada pada saudara dan saya. Tidak ada. Siapa bilang orang uang banyak tenang? Makin banyak uangnya, makin tidak tenang dia. Haleluya. Makin banyak uang, makin pikirannya bagaimana cara gue. Akhirnya polisi tembak polisi, CCTV mati. Maaf ibu-ibu. Ya, coba bayangkan, apa yang kurang? Jabatan mantap, uang banyak, tapi tidak tenang. Gara-gara tidak tenang, polisi tembak polisi, CCTV yang itu. Tapi kalau coba dia melekat pada Tuhan, coba dia dekat pada Tuhan, saya pastikan firman Allah ya dan amin. Orang yang dekat dan melekat pada Tuhan pasti hidupnya tenang. Haleluya. Dan itu yang dicari oleh banyak orang. Ya, mau dia susah ke apapun tingkat kehidupan sosialnya, satu hal yang dicari, kalau bisa hidup ini tenang, tidak ada yang ganggu. Haleluya. Kadang-kadang tanpa sadar kan ada orang suka mau ganggu-ganggu kita, karena iri hati lah, faktor iri hati, faktor lain-lain dan sebagainya. Jadi akhirnya kita jadi tidak tenang, saudara. Tapi kalau kita mau melekat pada Tuhan, anak-anak muda dengan baik, jangan kau pikir kau pacar terus kau tenang. Pacarmu tidak akan memberikan ketenangan. Justru kau was-was dengan pacarmu, khusus perempuan, hati-hati dengan pacarmu, was-was. Jangan-jangan, hati-hati. Tapi kalau kau melekat pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kau pasti tenang. Ya. Dan laki-laki, anak muda laki-laki dengar, kau harus dekat, melekat pada Tuhan, baru kau akan mengalami ketenangan. Kalau tidak, justru ada pacar itu tambah tidak tenang. Karena banyak pikiran, jangan-jangan dia berjalan dengan si Angga. Jangan-jangan dia jalan dengan Fandri. Akhirnya tidak tenang. Sedikit-sedikit, kau di mana? Saya di rumah. Jangan kau tipu, Ada yang lapor sama saya juga. Tidak tenang. Tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, pasti tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang jaga dia. Amin. Begitu juga suami istri. Kau harus dekat dengan Tuhan, melekat supaya kau tenang. Suamimu pergi tugas, kerja di Tambrau, kerja di Manokwari, kau tenang karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, kau tidak. Apalagi polisi. Maaf. Polisi, orang kapal, orang mana, pokoknya kalau dong tugas jauh itu, kalau kapal itu ada lagunya, siapa bilang ke laut, padahal itu lagu tipu itu. Haleluya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang saya tahu Alkitab memberi jawaban pasti. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak akan mungkin terganggu pikiran perasaan kita karena istri kita mungkin bekerja atau bepergian. Kita tidak akan mungkin terganggu, tidak tenang karena suami kita kerja bepergian. Karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih ketenangan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Dunia di mana kita hidup sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan ketenangan. Hari-hari ini kita tidak bisa memberikan, dunia tidak bisa memberikan ketenangan. Ya. Kita akan mendapatkan berita-berita yang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita pasti akan galau. Sudah.
Belum lagi masalah rumah tangga, belum masalah pekerjaan, belum masalah orang-orang di sekitar kita. Terlalu banyak. Dan bukan tidak mungkin kita tidak tenang. Kita mulai stres. Habis stres, stroke. Habis stroke, stop. Haleluya. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Daud tidak jauh beda dengan yang kita alami. Daud juga punya pengalaman yang sangat berat menjalani hidupnya. Karena yang dia hadapi notabene orang Israel, yang Alkitab berkata orang Israel itu ada orang-orang yang tegar, kepala batu. Siapa yang tidak pusing? Daud pusing. Daud tidak tenang menghadapi bangsanya sendiri, karena bangsa ini dikenal bangsa yang tegar. Tidak mau dengar, saudara. Bayangkan. Tapi puji Tuhan, dia buat satu pernyataan bahwa ketenangan itu cuma dapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang gundah gulana yang dialami oleh Daud, dia mendapatkan jawaban bahwa dekat dengan Tuhan itu tenang. Karena itu tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak melekat pada Tuhan. Hidup ini harus melekat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah ingat tadi 3 ciri orang yang melekat pada Tuhan. Yang pertama, dia rajin ibadah. Ingat, orang yang melekat pada Tuhan dilihat. Jadi kalau kau lihat dia hari Minggu ada di rumah cuci piring, memasak, kasih tahu, aduh kasihan. Oh ini memang tidak melekat pada Tuhan. Haleluya. Karena orang melekat pada Tuhan pasti rajin ibadah. Ada acara di Tanjung, ibadah dulu baru ikut acara. Haleluya. Tidak apa-apa mau terlambat. Terlambat dalam acara itu tidak masalah. Karena ada istilah, biar terlambat yang penting datang. Daripada tidak sama sekali. Haleluya. Malah kalau dibilang kenapa terlambat ibadah, pasti dibilang gini. Haleluya. Jangan kenapa terlambat. Saya anak bikin manis ini. Haleluya. Yang kedua, saya ulangi lagi, kalau melekat pada Tuhan, tanda kedua apa? Berbuat. Itu ingat, orang yang melekat pada Tuhan itu pasti baik dia. Dia tidak mungkin jahat. Dia baik sama suaminya. Suaminya pulang kerja, dia buka sepatu, dia pijat, bukan pembantu, pijat itu. Mentang-mentang ada pembantu, suruh pembantu yang pijat. Boleh. Haleluya. Puji Tuhan kalau kau ada di situ. Kalau pas kau tidak ada, tinggal dia di pembantu. Wah, haleluya. Iblis itu ada di mana-mana. Amin. Siapa bilang itu? Haleluya. Tuhan Yesus saja berpuasa 40 hari 40 malam. Selesai puasa, siapa yang datang? Kalau ketemu puasa tidak pernah, ini selalu ada di sini. Tapi karena Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, iblis datang coba dia, Tuhan Yesus menang. Ketemu tidak pernah puasa, tidak pernah berdoa, malas ibadah, belum datang dia terus jatuh. Belum dia coba. Lepu. Baru mau andalkan. Haleluya. Makanya saudara yang saya tahu dengan baik, istri, suami, harus orang melekat pada Tuhan, berbuat baik. Amin, saudara. Jadi istri berbuat baik sama suami. Tolong istri-istri yang ada, Anda tidak kebetulan berbuat baik sama suami. Jangan di suami orang lain kok berbuat baik, suami sendiri tidak. Haleluya. Kita seringkali begitu, suami orang, mari duduk sini Bapak. Suami datang, cari tapas. Dosa itu. Harus yang didahulukan suami, yang dihormati duluan suami. Haleluya, baru laki orang. Sebaliknya laki-laki dengan baik, jangan cari muka di istri orang.
Kalau istri orang itu shalom, ibu cantik. Istrinya sendiri coba komandi kan. Tidak boleh sebenarnya. Baik. Dan kebaikan itu harus mulai dari dalam. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita kalau mau bersaksi itu mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Begitu juga kita kalau mau bersaksi kebaikan harus dari dalam dulu. Istri, suami, anak-anak. Baru ke, jangan dibalik. Haleluya. Di sana tuh baiknya luar biasa. Datang rumah marah-marah. Itu salah. Dan yang ketiga, kalau makan pada Tuhan itu tidak pernah Poin yang kedua, saya ulangi lagi dari pembacaan firman Tuhan kita, ya. Melekat pada Tuhan. Alasan yang kedua karena Daud tahu betul ketenangan itu cuma datang daripada Tuhan. Karena Alkitab memberi jaminan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tahun depan, tahun 2003, menurut prediksi kita akan masuk pada tahun yang keras dan bahaya. Tapi dengar baik, kalau kita dekat dengan Tuhan, meskipun tahun kegelapan, kita pasti akan selalu tenang. Amin. Mau sambut tahun 2003 dengan ketenangan? Amin. Haleluya. Mari jadikan hidupmu selalu melekat pada Tuhan. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, alasan kenapa Daud punya kerinduan berdoa, kalau bisa Tuhan, dia melekat pada Tuhan. Yang ketiga, saya temukan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 7-8. Mazmur 62 ayat 7 dan 8 dikatakan firman Tuhan apa? Coba kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 62 ayat 7 dan 8, saudara. Dikatakan firman Tuhan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Garis bawahi kalimat berkata, pada Allah ada keselamatanku. Dengar baik Bapak Ibu, kalau hati kita, hidup kita, jiwa kita melekat pada Tuhan, dengar baik, ada keselamatan yang akan kita peroleh. Ada keselamatan yang sejati akan kita alami dalam hidup saudara saya. Keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan bukan saja keselamatan surga yang Dia sediakan, tetapi di dunia ini saudara, kita akan mengalami keselamatan. Selamat dari celaka. Banyak orang celaka tidak selamat, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, celaka boleh, tapi kita pasti selamat. Amin. Haleluya. Celaka apa lagi? Selamat dari mana? Orang lain ekonominya hancur, tapi Tuhan selamatkan ekonomi kita. Amin. Orang yang melekat pada Tuhan, Daud tahu betul. Haleluya. Dia bisa selamatkan ekonomi rumah tangga keluarga kita. Dia selamatkan bisnismu. Orang lain gulung tikar, orang lain gagal berbisnis, tapi saudara dan saya yang melekat kepada Tuhan pasti diselamatkan Tuhan bisnis saudara dan saya. Haleluya. Karir pekerjaan saudara dan saya, Tuhan akan selamatkan. Orang lain berusaha menjatuhkan karir, tapi Tuhan akan menyelamatkan karir saudara dan saya. Percaya, karena itu melekat pada Tuhan. Daud tahu dia sebagai seorang raja, bukan tidak mungkin ada orang-orang di sekitar dia yang mau menjatuhkan dia dari tampuk kepemimpinan. Tapi dia tahu dengan melekat pada Tuhan, Tuhan akan selamatkan kepemimpinan dia sebagai seorang raja. Haleluya. Anak-anak muda, saya bunga-bunga, kalau kau melekat pada Tuhan, Tuhan akan selamatkan masa muda. Haleluya. Ingat baik, Tuhan akan selamatkan masa mudamu. Asalkan kau mau jadi orang yang mau melekat pada Tuhan, jiwa melekat pada Tuhan, masa mudamu pasti Tuhan akan selamatkan.
Tidak sedikit banyak anak muda yang hancur di masa mudanya. Tapi kalau kau melekat pada Tuhan, saya pastikan masa mudamu pasti akan diselamatkan Tuhan. Amin. Banyak hal yang Tuhan akan selamatkan dalam hidup saudara dan saya kalau kita punya hidup ini melekat pada Tuhan. Termasuk yang piara-piara babi. Babimu pasti diselamatkan Tuhan. Haleluya. Babimu sehat dan orang beli mahal. Asalkan dahulukan Tuhan. Jangan dahulukan kasih makan babi baru masuk gereja. Haleluya. Takut babi berteriak karena lapar. Kenapa tidak masuk gereja? Babi lapar. Haleluya. Tapi kalau kau utamakan, kau melekat pada Tuhan saudara, Dia selamatkan semua piaraan. Amin. Haleluya. Ladang kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang bikin ladang karena dia utamakan ladang, babi masuk, hantam, makan semua, akhirnya gagal panen. Haleluya. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, Dia akan selamatkan kita. Jadi selamat itu bukan surga saja. Surga itu sudah pasti karena salib. Dengan baik, surga buat saudara dan saya itu harga mati. Tidak perlu usaha. Saliblah yang berusaha surga. Tapi di dunia ini dengar baik Bapak Ibu, kalau Anda mau selamat dari semua kehidupan, aspek hidup, sendi-sendi kehidupan, kita harus melekat pada Tuhan. Baru kita melihat keselamatan. Oh puji Tuhan, anak saya kemarin belum celaka tapi dia selamat. Orang lain punya anak, tapi kita kemarin keselamatan Tuhan. Di dunia ini. Haleluya. Orang lain pekerjaan kita Tuhan pasti selamatkan. Apalagi yang kerja di kapal, Tuhan selamatkan. Yang ojek, orang lain tidak dapat penumpang, Anda Tuhan selamatkan dengan memberikan penumpang banyak. Tidak perlu tunggu di pangkalan. Keliling-keliling saya, ojek sini dong. Haleluya. Bayangkan ada di sini seorang tukang ojek, tapi bisa bangun rumah yang bagus. Amin. Tukang ojek bangun rumah. Aneh bin ajaib. Kalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Amin. Haleluya. Kalau tukang ojek saja bisa bangun rumah, bagaimana saudara dan saya yang ada pekerjaan? Pasti bangun rumah yang besar. Tapi ingat, firman Tuhan bilang, kejarlah keadilan. Kalau kau bangun rumah 5 miliar, ingat Tuhan rumah. Yang kau bangun rumah miliar, terus Tuhan rumah kasih 100.000. Ini pembangunan 100.000. Nah itu tidak adil. Haleluya. Karena firman Tuhan bilang kejarlah keadilan. Jadi kita mengadu. Tapi itu khotbah yang lain. Yang saya mau beritahu hari ini, yang ketiga itu yang terakhir. Kalau kenapa Daud dia bergumul, berdoa dan punya kerinduan supaya dia melekat pada Tuhan. Karena yang ketiga, dia tahu keselamatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan akan selamatkan seluruh kehidupan saudara dan saya, termasuk dengan baik, termasuk kalau kita sakit, Tuhan pasti selamatkan, sehatkan kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut yang sakit. Haleluya. Apalagi kalau sakit divonis non medis, jangan takut. Tuhan, kalau Anda melekat pada Tuhan, saya pastikan Tuhan akan lakukan keselamatan terkait dengan kesembuhan saudara saya. Amin. Kita mau sembuh, amin. Rahasianya sederhana. Jadikan hidup melekat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Melekat pada Tuhan. Sebuah kerinduan dan pergumulan Daud untuk mau melekat pada Tuhan. Alasannya kenapa dia seperti itu. Yang pertama, karena pertolongan dari manusia itu sia-sia. Tapi pertolongan dari Tuhan itu
itu tanpa batas, unlimited. Itu sebabnya Daud mau supaya dia melekat pada Tuhan. Karena pertolongan cuma datang daripada Tuhan. Kalau manusia itu sia-sia. Dunia berikan itu semua sia-sia karena terbatas. Tapi kalau Tuhan tanpa batas. Haleluya. Amin. Tuhan dimanapun Anda dan saya pergi, Tuhan ada di situ. Tapi kalau pertolongan manusia, kenapa disebut sia-sia? Karena dia tidak maha hadir. Kalau Tuhan itu maha hadir. Haleluya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa Daud punya kerinduan untuk melekat pada Tuhan, karena Daud tahu betul bahwa ketenangan hidup itu tidak dapat diberikan oleh dunia dan segala isinya. Tapi ketenangan hidup itu cuma datang daripada Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Banyak orang cari ketenangan, nggak dapat. Tapi saudara dan saya, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita tenang. Dan yang ketiga, kenapa alasan Daud mau melekat pada Tuhan? Yang ketiga, karena ternyata keselamatan itu, keselamatan di dunia ini, itu cuma datang dari Tuhan. Kalau saudara dan saya melekat pada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan menyelamatkan kita, saudara. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala macam kehidupan yang membuat saudara dan saya mengalami banyak kesulitan. Tuhan selamatkan kita dari kesusahan-kesusahan kita dan kesulitan. Saudara mau mengalami itu? Amin. Jawaban saya sederhana. Mari jadikan hidup sama seperti Daud punya kerinduan untuk mau hidup melekat, jiwanya melekat.